Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Glenn Joshua. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga ada kebocoran gas, ruko tempat penyimpanan tabung gas dan oksigen di tebing tinggi terbakar. 1 orang menderita luka bakar. Curah hujan tinggi, 2 sungai di Binjai meluap dan rendam ribuan rumah. Pemkot salurkan sembako untuk korban banjir. Untuk mengatasi kemacetan, Pemkot Medan akan membangun jalan layang di depan stasiun kereta api, kawasan Lapangan Merdeka. Kita ke informasi pertama, ruko tempat penyimpanan tabung gas dan oksigen di kota Tebing Tinggi terbakar pada Minggu dini hari. Kebakaran mengakibatkan 1 korban luka bakar. Api membakar ruko penyimpanan tabung gas dan oksigen di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi pada Minggu dini hari. Diduga api berasal dari kebocoran tabung gas. 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api akibat kebocoran tabung gas. Api baru dapat dipadamkan 3 jam kemudian. Yang objek yang terbakar 1 buah ruko penjualan tabung LPG dan tabung oksigen. Armada yang kita turunkan 6 unit dan bantuan dari Serdang Penege. Ada korban luka 1 orang, penjaga gudang, korban luka bakar, dan sekarang lagi ditangani di rumah sakit terdekat. Akibat kebakaran ini, seorang penjaga ruko mengalami luka bakar dan sedang menjalankan perawatan di Rumah Sakit Bayangkara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Tebing Tinggi. Proyek drainase Pemkot Medan memakan korban. Seorang pekerja meninggal dunia tertimpa krain atau derek jangkung yang patah. Sanksi telah diberikan pada penanggung jawab proyek karena ditemukan unsur kelalaian. Seorang petugas yang memasang UDIS dalam proyek pembangunan drainase di Medan tewas tertimpa derek jangkung pengangkut UDIS di kawasan Jalan Selamat, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 4 Oktober. Saat operator derek jangkung hendak menurunkan UDIS dari atas mobil. Namun diduga terjadi kelalaian yang mengakibatkan beton drainase UDIS terjatuh. Derek jangkung langsung menghantam kaca dan mengenai wajah korban selaku operator. Pada saat pengerjaan drainase, seluruh pekerja tidak mengenakan alat pengaman keselamatan, sehingga dinas terkait memberikan teguran dan sanksi kepada penanggung jawab lapangan. Pelaksananya kita tegur karena operator tidak pada saat kejadian itu tidak menggunakan K3. Nah, makanya kita sudah tegur, sudah sampaikan teguran. Nah, untuk lain kali jangan seperti itu. Dan situ kita sudah sampaikan ini kepada pelaksana, dan pelaksana bertanggung jawab terhadap semua kejadian tersebut. Poin kecilnya tidak diperhatikan, seperti tadi K3-nya. Poin tadi saya tegur, masalah kebersihannya, truk-truknya itu harus dikontrol juga. Nah, ini yang saya sudah sampaikan kemarin, dan ini tadi saya masih juga, jadi tadi saya agak kesal sebenarnya, jadi saya sampaikan tadi. Penyelesaian pekerjaan proyek memang penting, tapi yang terpenting adalah keselamatan para pekerja dan warga sekitar proyek. Tuti Alawi Lubis melaporkan dari Kota Medan. Seorang pria tewas akibat menabrak pohon di jalan lintas Bandara Kuala Namu. Diduga korban melaju dengan kecepatan tinggi dan hilang kendali. Seorang pria pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian akibat menabrak pohon di jalan lintas Bandara Kuala Namu, Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Jumat sore. Diduga korban hilang kendali dan oleng ke sebelah kiri hingga menabrak pohon. Sampai sekarang kami masih di TKP ini masih melakukan penyelidikan. Namun lihat dari TKP ini diduga ini kecelakaan tunggal. Ya, diduga. Tapi kami masih mendalami lagi untuk penyelidikan dalam perkara ini. Korban berapa orang, Pak? Korban itu seorang laki-laki dewasa, namun di tesnya masih kita selidikin. Itu sementara
Korban sudah kita evakuasi ke Rumah Sakit Amri Tambunan. Saat ini korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Amri Tambunan, Lubuk Pakam untuk nantinya diserahkan ke pihak keluarga. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Sebuah tas berisi dana desa dicuri dari dalam mobil kepala desa Aek Unsim. Pencuri membawa kabur uang 131 juta rupiah. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat mobil milik kepala desa Aek Unsim sedang terparkir di depan sebuah ruko percetakan. Pelaku membuka pintu dengan mudah dan membawa tas berisikan uang 131 juta rupiah. Lalu melarikan diri dengan motor. Selain uang tunai, pencuri juga membawa kabur laptop. Kepala desa Aek Unsim membuat laporan ke Mapores Toba. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi di lokasi kejadian dan berupaya menangkap para pelaku. Telah terjadi pencurian uang dana desa yang baru diambil dari bank dan dibawa oleh yang bersangkutan, yaitu pelapor, mau pulang ke Habinsaran, ya Usin. Jadi mereka singgah sebentar di CCTV fiksi tersebut, maka mobil itu ditinggalkan mereka dan tas yang berisikan uang tersebut ditinggal di dalam mobil dalam keadaan tidak terkunci. Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Sumatera Utara menangkap 1 unit kapal ikan berbendera Malaysia yang mengangkut 127 karung pakaian bekas di perairan Pantai Gading. Kapal ditinggalkan 3 orang pelaku dalam keadaan bocor dan nyaris tenggelam. Sebanyak 127 karung pakaian bekas atau balpres asal luar negeri diamankan petugas saat patroli rutin di kawasan perairan Pantai Gading, Desa Karanggading, Kecamatan Labuan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Kamis 5 Oktober lalu. Ratusan karung pakaian ditemukan di 1 unit kapal ikan KM Bintang GT-31 berbendera Malaysia yang telah ditinggalkan nahkoda dan anak buah kapal. Kapal ditinggalkan dalam keadaan nyaris tenggelam akibat kebocoran. Ada kapal yang ditemukan oleh masyarakat di Pantai Gading tersebut. Nah, itu kami memberitakan kepada anggota untuk turun ke TKP. Dan sampai di TKP ternyata nahodanya sama ABK-nya sudah tidak ada di kapal. Lalu kami perintahkan untuk anggota agar mengamankan BB tersebut dan langsung kita perintahkan diboyong ke komando. Seluruh barang bukti yakni 127 balpres, 1 unit kapal ikan, 1 bandel dokumen kapal, dan 3 buah buku pelaut diamankan di dermaga Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Sumut. Salah satu buku pelaut merupakan milik warga desa Lalang, Kabupaten Batubara berinisial F yang menjadi nahkoda kapal. Seluruh barang bukti balpres juga langsung diserahkan ke Bea Cukai Belawan untuk dimusnahkan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Pasangan suami istri menjadi korban penyerangan di Hotel Jalan Merak Jingga, Medan. Para pelaku diduga berada dalam pengaruh alkohol. Terekam para pelaku menyerang korban Henry Gani yang kini masih dalam kondisi kritis. Kejadian bermula saat korban bersama istrinya Yulia berada di lobi hotel untuk menunggu jemputan. Tiba-tiba 1 unit mobil mendekati pasangan suami istri ini. Pelaku menggoda Yulia, istri korban, dan tercium aroma alkohol. Tak lama berselang, beberapa penumpang mobil turun dan menyerang Henry Gani. Akibatnya korban mengalami luka berat di kepala dan cedera organ dalam. Itu klien kami itu dipukul pakai besi palang parkir yang mengakibatkan tengkorak kepala itu retak, ya. Lalu kemudian dadanya ya terjadi pembekuan darah dan ini kritis sekarang posisinya. Hal mana sudah dilaporkan ke Polrestabes Medan. Ya, kalau dibilang dilukai, dialah salah satunya yang ditargetkan untuk diserang. Makanya suami mencoba untuk melerai, maka dialah sekarang ini jadi korban yang luar biasa, parah dan kritis. Kasus ini telah dilaporkan ke Polrestabes Medan dan telah dilakukan pemeriksaan sejumlah saksi.
Tuti Alawiya Lubis melaporkan dari Kota Medan. Tim Satuan Reserse Anti Narkoba Polres Asahan meringkus 4 orang tersangka sindikat peredaran narkoba di Kota Tanjung Balai. Dari tangan tersangka, petugas menyita 1 kg sabu-sabu. Polisi menangkap 4 pria di salah satu rumah di Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai. Keempat tersangka masing-masing adalah Joko, Suryanto, Wahyu, serta Syahrial. Keempatnya adalah tetangga yang akhirnya membentuk sindikat narkoba. Penangkapan pelaku dilakukan melalui operasi penyamaran. Peran para pelaku masing-masing sebagai pencari pembeli, penghubung, kurir, dan transporter ke bandar. Polisi menemukan 1 kg sabu-sabu berkemasan teh rafinasi Tiongkok yang akan diecer dan diedarkan di Tanjung Balai. Polisi masih mencari identitas bandar yang memasok narkoba. Joko ya, nih, enggak juga, di luar kemarin.